Sebanyak 11 perusahaan mendapat fasilitas insentif fiskal sebagai pengelola pusat logistik berikat. Pusat logistik berikat diharapkan mampu memutus praktik calo impor yang kerap menyulitkan pelaku usaha. Jika ingin menjadi pusat logistik ASEAN, maka Indonesia harus menjadi tuan rumah di negara sendiri. Dan berikut adalah petikan wawancara kami bersama dengan Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Yuki Nugrahawan Hanafi, yang dicuplik dari program Money Report pekan lalu. Tergantung kita. Kalau kita udah bisa menjadi tuan rumah sendiri gitu ya untuk kegiatannya industri di kita, tentunya itu akan lebih mudah menuju ke sana. Tapi selama kita belum menjadi tuan rumah di negara kita sendiri dalam konteks industrinya gitu ya, kita mendukung industri yang ada di Indonesia karena banyak kayak seperti halnya otomotif gitu. Mereka simpen stok fast moving, slow movingnya nggak di kita. Nah, kita harapkan dengan adanya pusat logistik berikat ini perlahan mereka akan pindah. Tapi terakhir, yang namanya pelaku usaha itu akan melihat cost. Ya, kita mendirikan ini, jangan-jangan Thailand sengaja menurunkan 50% itu. Oh, berarti merasa terancam juga dengan langkah yang kita lakukan? Pasti, ini kan persaingan. Oke, adakah insentif-insentif yang dibutuhkan agar pusat logistik berikat ini tetap menarik untuk para pelaku usaha? Saya pikir gini, kita kalau bicara logistik dan supply chain itu selalu fokusnya kan ke laut. Ya, padahal jangan lupa yang namanya logistik supply chain ini kan ada kegiatan udara, ada kegiatan darat, laut, dan yang terakhir adalah darat sendiri. Bahkan kalau di negara maju, supply melalui pipa gas itu juga bagian dari logistik dan supply chain. Nah, kalau bicara insentif, tentunya paket deregulasi 1 sampai 10 yang sudah dikeluarkan pemerintah ini cukup baik. Tapi permasalahan yang ada ini lagi-lagi soal implementasi. Jadi kita harus evaluasi. Ya, jadi satu adalah harmonisasi regulasi, kita pemerintah pusat, pemerintah daerah, PR-nya banyak betul. Terus kita juga bicara infrastruktur, optimalisasi, infrastruktur yang efisien, infrastruktur yang efektif. Tapi kalau mahal, kan kita juga nggak bisa bersaing. Mereka juga nggak akan pindahin barangnya kok. Kalau udah bicara B2B itu mereka nggak akan pindahin, gitu kan. Yang ketiga, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, ya kan, suku bunga kita. Pemerintah sudah janji, kita tunggu aja.